Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu peserta sosialisasi kolaborasi yang saya hormati, eh, pada malam hari ini alhamdulillah kita atas izin Allah Azza wa Jalla melaksanakan sosialisasi kolaborasi yang beberapa waktu yang lalu sebetulnya yang menginisiasi pertama itu Ustadz Wijiharta. Ketika pas RDH kemarin kita punya punya momentum untuk dimanfaatkan terkait dengan AMEL. Terus alhamdulillah kemudian gayung bersambut kita kita soundingkan di WA grup dosen sampai kemudian pas momentum itu juga ada penawaran publikasi jurnal pengabdian sehingga alhamdulillah malam hari ini kita bisa sosialisasikan kolaborasi pembekalan pengetahuan peserta AMEL Stay Hampara tentang perdagangan luar negeri. Disusun oleh kita karena namanya kolaborasi ya. Ada saya, Pak Ustadz Wiji, Ustadz Ibu Solika, Bu Siti, Bu Nubah, Ustadz Sugeng Widodo, Bu Nunung Nurela, Bu Meti, 8 orang, meskipun sebetulnya ini tidak tertutup hanya 8, karena ada tambahan di antara yang baru masuk Ustadz Eri, mungkin nanti Ustadz Baikuni, Ustadz Sugeng Nugroho, dan yang lain sebagainya. 8 ini karena terbatas pada permintaan jurnalnya. Maksimal autor itu 8. Tapi nanti setelah ini kita akan ada tahap kedua, pengabdian, program pengabdian kita ada tahap kedua, yang nanti kita bisa sharingkan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada paling tidak saya menyiapkan konten sosialisasi ini ada 3 sampai 4 4 poin. Pertama mengenai artikel pengabdian, kemudian mengenai jurnal target publikasi, yang ketiga mengenai kelanjutan kolaborasi, nanti kita sharing sesi, ada feedback atau diskusi. Jadi mengenai artikel pengabdian sudah saya kirimkan ke Bapak Ibu masing-masing, baik lewat Japri maupun lewat WA Group, bahkan oleh Ustadz Wiji bahkan sudah beberapa direview dan sudah saya perbaiki. Mungkin nanti selanjutnya juga ada perbaikan juga, monggo kita masih terbuka terkait artikel ini. eh, Rencana mau saya submit besok hari Rabu ini. Jadi kalau ada tambahan-tambahan mungkin masukan, ada kesempatan malam hari ini saya perbaiki. Artikel yang saya kirimkan adalah berjudul ini, pembekalan pengetahuan peserta AMEL Stay Hampara tentang perdagangan luar negeri dalam Islam, yang pertemuannya pas hari Rabu kemarin. Jadi terkait artikel ada anatomi artikel, kepala, badan, dan kaki artikel, judul, penulis, abstrak, hasilnya sudah secara umum sudah saya share ke Bapak Ibu. Dari saya sudah selesai, sudah finish. Barangkali ada yang mau melengkapi, ada yang mau menambahkan seperti tadi pagi ya, tadi pagi atau tadi siang Ustadz Biji sampaikan itu, kemudian langsung saya perbaiki. Alhamdulillah tuntas terkait pendahuluan, metode pengabdian, hasil dan pembahasan, termasuk penutup, dan minimal 20 daftar pustaka, dan mendelay beberapa referensi yang Bapak Ibu sampaikan, jurnal-jurnal terutama yang dari Scopus yang Bu Nuhbah kirimkan itu, saya masukkan yang terkait dengan isu isu apa perdagangan di Asia Tenggara menjadi sorotan WTO itu menarik sekali, karena target yang menjadi rekomendasi kita, karena perdagangan luar negeri itu dekat dengan Singapura. Singapura sebagai sebagai etalase perdagangan dunia, hampir semua bisnis itu memiliki front office di Singapura, cocok untuk mendukung rekomendasi kita kepada AMEL agar AMEL 2024 besok berangkatnya ke Singapura. Itu menarik sekali yang artikel dari. Halo, kok sorry your pause ya? Dengar kok, dengar kok.
share screen-nya. Share screen-nya nggak ada. Menyimak, Suaranya pelan sekali ya. menyimak. Ini sinyal Screen-nya Mas. kelihatan nih. Screen-nya kelihatan. Kelihatan, kelihatan. Oke, karena tadi itu terpause gitu. Ada pause di tulisan. Nah, gitu. Jadi terima kasih sekali kontribusi dari Bapak Ibu semua pasti akan apa menyempurnakan proses kolaborasi kita masing-masing nanti. Terus kemudian yang kedua terkait jurnal target ini pas kebetulan ada tawaran dari Universitas Dinamika Surabaya Sinta 4 jurnal pengabdian masyarakat namanya Societe, ada author guideline-nya atau agreement-nya termasuk pernyataan hak cipta yang nanti sebelum dipublish akan direview dulu sebagaimana tadi yang saya sampaikan rencana submit besok Rabu ini. Tapi mohon maaf ini fee publikasinya 350.000 Sinta 4 mahal Ya, betul nggih? Pak. Enggak nggih, alhamdulillah. Nanti Nanti kita dulu usahakan patungan. tadi Mbak Nunung juga begitu. Kita patungan aja gitu. Patungan nanti tak kelola nih. Nggih, Tenang aja, Pak Yuwana bebas 50 ini. itu satu orang atau bersama-sama satu artikel, oh satu satu artikel. artikel. Nggih. Ya, Tadi sudah ada kiriman kan dari Bu Yani, alhamdulillah. Makasih Bu Siti, insya Allah. Itu ini terkait artikel jurnal target publikasi. Eh, Sebetulnya nanti feedbacknya kita bisa bisa belajar dari jurnal ini untuk kita refleksikan di pengelolaan jurnal di setiap barang. Kemudian kelanjutan kolaborasi kita, eh, bentuknya itu produk pengabdian atau produk penelitian itu sangat dinamis sekali ya. Yang pasti folder peserta kolaborasi itu sudah ada. Ya teamwork yang kita bangun, yang kemarin Bapak Ibu mengirimkan, ada yang mengirimkan PPT, ada yang mengirimkan artikel, ada yang mengirimkan narasi macam-macam itu sudah saya masukkan ke laci Bapak Ibu masing-masing untuk kemudian nanti di follow up di tahap kedua, kolaborasi kita tahap kedua. Jadi sampai kemudian Amel betul-betul sukses dengan topik foreign trade ini. Bahkan dalam pikiran saya, foreign trade yang dalam pandangan Islam kan bukan free trade ya. Foreign trade bukan free trade, ini menjadi isu utama kampus. Baik artikel-artikel yang kita susun kan kita sudah mulai bergerak nih. Masing-masing sudah fokus kepada konsentrasi kepada artikel untuk ke arah foreign trade tadi. Ada yang bentuknya itu manajemennya, ada yang bentuknya filosofinya, bahkan ada yang bentuknya sejarah, ada yang bentuknya itu Mbak Nunung lupa, Mbak Nunung eh, eh, boykot dan lain sebagainya itu yang pasti kata kunci foreign trade ini ada di dalam abstraknya itu. Termasuk kalau kita pengen menjadikan foreign trade ini sebagai isu utama kampus, jurnal kita mungkin perlu kita penuhi juga yang atau Z itu. Bahkan juga kalau topik skripsi kita jadikan arahkan ke sana juga. Walau alam nanti ini gagasan saja dari saya bisa di follow up di struktur begitu. Yang kemudian agar kolaborasi kita itu berjalan dengan baik, rutin komunikasi setiap naskah. Autor pertama adalah Pimpronya. Jadi kalau artikel yang besok saya kirim itu kan Pimpronya saya. Pimpronya saya yang nanti jadi autor pertama, terus kemudian diikuti oleh autor-autor berikutnya. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kita koordinasi, kita komunikasi, kita semacam puzzle yang kemudian kita tata menjadi rapi, sebuah kolaborasi yang sangat indah, sangat sangat apik sekali itu. Nanti autor pertama adalah eh, artikel tadi yang pemilik file, pemilik folder masing-masing tadi. Kecuali Ustadz Sugeng Sugeng Widodo kemarin sudah minta saya manut aja Mas Duha katanya. Saya sudah tidak mengejar apa jabatan akademik. Tapi Masya Allah kontribusi beliau tidak bisa kita ragukan. Sudah pasti itu. Bahkan di artikel pengabdian pertama ini, satu slide beliau sudah saya masukkan ke dalam pengabdian. Matur nuwun Ustaz Sugeng. Itu. Oke, sami-sami. Terus kemudian misal kita akan follow up pertemuan malam hari ini menjadi aktivitas pengabdian masyarakat itu bisa saja. Misalnya
dengan topik sosialisasi kolaborasi untuk dosen Steham Fara tentang penulisan artikel ilmiah atau apa gitu. Terus kemudian kalau sudah jadi artikel pengabdian itu bisa kita submit juga ke Jalin Mas misalnya yang apa Jalin Mas yang dieditori oleh Ustadz Wiji. Dalam pikiran saya, Pimpronya Ustadz Heri karena Ustadz Heri kan yang ada di apa society itu kan tidak masuk ya. Sehingga kemudian peluang untuk menjadi autor pertama di pengabdian masyarakat kita di kolaborasi tahap kedua ini nanti Ustadz Heri autor pertama, kemudian autor keduanya saya nggak apa-apa nanti saya susunkan. Terus kemudian nanti autor ketiga monggo sinten yang ngersakake, terutama yang belum memiliki apa pengabdian, belum memiliki pengabdian laporan untuk BKD besok yang belum ada pengabdiannya itu peluang. Pak Is. Oh iya Ustadz Ismail ya, saya malah nggak kepikiran nanti. Itu dimasukkan juga bisa. Terus kemudian insya Allah kalau Ustadz Wiji apa Kerso longgar gitu mungkin Ramadan ini bisa publish di di Jalin Mas gitu ya. Begitu nggih Ustadz Wiji nggih, insya Allah nggih gitu. Itu wah, nah ini folder-folder yang tadi saya aturkan. Ada foldernya Ustadz Heri, foldernya Bu Lili, foldernya Bu Meti, foldernya Bu Nuhbah, foldernya Bu Nunung, foldernya Bu Siti, foldernya Ustadz Sweet, foldernya Ustadz Wiji. Ini jurnal Jalin Mas sudah mulai saya susun untuk nanti target ke yang malam hari ini. Makanya kita foto tadi itu dalam rangka menjadi dokumen peserta sosialisasi untuk dikirim ke Jalin Mas. Terus jurnal Society ini yang besok saya submitkan itu. Jadi itu Bapak Ibu yang saya muliakan, saya hormati untuk sosialisasi tentang artikel pengabdian masyarakat ini. Kalau ini buku saya yang akan terbit sebentar lagi. Itu. Monggo kita masuk sesi berikutnya, barangkali ada diskusi, ada feedback, kalau aturaken. Fadol Mas Kuro, mungkin Bu Lili nggih yang memimpin nggih. Ya, baik. Eh, Terima kasih Pak Yuwana sudah dideskripsikan eh, dengan detail ya untuk gambaran apa artikel pengabdian nanti mau dipublikasikan sudah jelas ke Sinta 4. Nanti kita bisa sengkuyungi bareng untuk biaya. Eh, Nanti akan ada apa berapa urunannya nanti coba dicek ya. Karena ini pesertanya 8 ya. Pak Yona karena menyusun nggak usah urunan kali ya. Yang Hmm. yang yang urunan yang kita ini. Saya rasa 50 ribuan udah dapat. Kemudian ini akan ada pecahan karena sepertinya banyak materi ya, sehingga bisa lebih banyak artikel. Jadi bukan artikel satu yang nanti akan dipublikasikan, tetapi ada beberapa lagi kemungkinan ya sampai aktivitas AML ini berjalan ya. Untuk yang berikutnya mungkin perlu apa namanya di rolling lagi orang-orangnya yang belum berkesempatan untuk untuk eh, bisa punya artikel ya. Jadi seperti Pak Ismail, Pak Baikuni, Pak Heri ini juga belum keangkut ya untuk yang pertama tadi. Sehingga mungkin bisa dialokasikan di artikel yang kedua nanti. Seperti itu. Saya rasa seperti itu Pak Yuwana dan Bapak Ibu dosen semuanya. Jadi inisiasi yang apa dilakukan Pak Yuwana itu sangat luar biasa ya sambil memanfaatkan waktu di bulan Ramadan sambil kemudian beraktivitas RDH, tetapi banyak hal yang bisa kita dapatkan. Nah, kemarin saya juga sudah sempat ngasih beberapa koreksi sedikit ya tentang artikelnya. Mungkin ada kesalahan narasi atau apa. Bapak Ibu yang mulia, yang budiman, karena Pak Yohanes sudah nge-share ya kemarin itu materi naskahnya. Mungkin ada hal yang mau ditambahkan atau mau dikurangi atau mau disempurnakan. Maka silakan dipersilakan untuk memberikan masukan atas naskah dari Pak Yohanes terutama.
Yang pasti Pak Yuwana ini kemarin sudah dapat tawaran ya. Sudah. Berarti ada harapan bisa publish gitu ya semester genap ini ya. Oh, semester genap atau semester ganjilnya belum tahu Hah? eh, karena sekedap-sekedap. Karena beliaunya minta kirim aja dulu naskahnya, Pak. Dia apa eh, punya reviewer tuh blind reviewer itu loh, Bu. Oh iya. Apakah ini meet um, fit and meet dengan tema fokus dan skopnya dari jurnal yang dituju? Kalau melihat jurnalnya, menurut pembacaan saya sesuai, sesuai. Tinggal kemudian bersaing dengan autor apa artikel-artikel lain yang masuk. Oke. Kalau sekedap saya sharekan anunya ya, Global Movie ini yang menawari saya itu ini sakit screennya sakit dipirsani gitu ini. Sudah, artikelnya sudah. Nggih. Saya mempelajari jurnal target ini secara serius, mulai dari author guideline, reviewer guideline, terus kemudian frekuensi of publish itu. Jadi publikasi itu ada 2 kali, April sama Oh ya, ya, April ini sama Oktober ya, ya. itu. Sementara April kan tinggal besok. Kalau 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 rezeki kita berarti kita nanti publis di halaman yang paling bawah, kemungkinan begitu kalau misalnya jadi rezeki kita. Tapi kalau misalnya bukan rezeki kita, eh, kita di halaman pertama Oktober mungkin begitu. Ya itu ada di wilayah editor sama reviewernya. Boleh ngasih masukan, Bu Lili? Monggo Mbak Meti. Eh, saya baca scanning sih ya, baca cepet artikel yang sudah disiapin Pak Duha. Mungkin kalau dari struktur kok kayaknya yang hilang itu materi pembekalannya ya. Kan kalau apa namanya dari sini kan ada metode pelaksanaannya ya, mulai dari persiapan pembekalan, terus pelaksanaan. Ini saya masuk langsung ke artikel ya Bu. Itu kan ada langsung evaluasi pembekalan. Saya rasa perlu ditambahkan materi pembekalannya. Nah, ini yang nanti bisa di breakdown menjadi beberapa artikel. Jadi artikel pengabdiannya bisa di puzzle penulis apa namanya kolaborasinya tadi bisa diubah-ubah karena tergantung dari materi pembekalannya titik tekannya di mana gitu termasuk diadakan beberapa kalinya itu gitu. Jadi yang pertama mungkin bentuk breakdown artikelnya bisa nanti bagian atasnya berarti kan di parafrase ya karena relatif sama kan ini tentang Amel tetapi nanti di bagian materinya itu baru titik tekannya yang kita tentukan mungkin bisa di pertemuan berikutnya misalnya tentang global change-nya itu rantai globalnya atau bahkan mau ambil MEA misalnya sebagai perdagangan yang sifatnya regional di Asia Tenggara misalnya atau mau ambil nanti ada tema yang tentang perdagangan luar negeri Islamnya jadi kita tentukan ini mau di breakdown menjadi beberapa materi dan di artikel yang ditulis Pak Yuwana ini yang disiapin belum ada satupun materi rinci yang disampaikan dalam pembekalan ini jadi cuma ada gambaran ameltnya begitu kan tema besarnya tetapi apa yang disampaikan di tema amelt itu belum di apa namanya disampaikan belum dimasukin di dalam artikel saya rasa letaknya bisa di situ untuk ini kan masih secara umum ya jangan pakai tangan kiri itu mungkin masukan pertama saya untuk artikel yang disiapin saya nggak ngerti ya itu bisa kalau saya biasanya nulisnya pasti ada materi kan kayak kalau Pak Prof Syafiq itu eh, pernah saya sodorin dalam bentuk jurnal pengabdian dia bilang saya nggak butuh saya cuma butuh materi kamu kan memang masing-masing apa namanya asesor PKD beda-beda tetapi kalau saya pernah menulis ini dan mempelajari jurnal pengabdian masyarakat biasanya juga harus disebutkan gitu rincian materi apa yang kita sampaikan nah mungkin aspek breakdown-nya dan kebaruan dari beberapa artikelnya bisa di materi itu. Nah, saya rasa mungkin kita bisa mengerucut pada bidang-bidang apa saja perdagangan luar negeri itu yang
mau kita bekali kepada mahasiswa sehingga itu bisa menjadi beberapa artikel pengabdian masyarakat. Itu mungkin Bu masukan saya sementara. Ya, makasih Mbak Meti masukannya. Pak Yuwana, saya jadi ingat tadi Mbak Meti bicara tentang materi di apa materi yang disampaikan itu apa. Biasanya juga ada materi dan juga ada audiennya. Jadi foto audien foto kegiatan itu berlangsung. Iya, betul. Misal diceritakan di situ ada 50 orang. Bisakah 50 orang itu ada fotonya dan mereka lagi duduk manis Iya, mendengarkan betul. atau bagaimana? Pengalaman saya begitu. Iya, betul. Betul. Ini juga menjadi pertimbangan dari reviewer gitu ya, dari reviewer. Oh, memang pelaksananya uh, dua belah pihak atau ada apa interaksi gitu ya. Kalau ini kan kelihatannya kita kita aja yang sebagai pemateri ya, tapi Ya, nggak bahkan melihat kalau di audiennya kampusnya nggak ada. suami sampai tanda tangan peserta itu dimasukkan, Bu. Ya, ya. Ya, makanya kalau Pak Yuwana kan mungkin sudah tahu ya style dari Ya, jurnal ini. society-nya ini ya. Contoh-contohnya. Nah, yang penting audiennya ada, berarti kan untuk menggambarkan proses itu berjalan, ada aktivitas. Iya, Ini siap. masukan aja sih Pak. Siap. Foto-foto audien mendengarkan kegiatan itu harus ada. Terus materi, misal di metode tadi menjelaskan materi apa yang disampaikan. Terus deskripsi singkat tentang materi, misal bagaimana perspektif Islam tentang perdagangan internasional dan lain-lain. Iya, kayak misalnya tema MEA, kebetulan beberapa tahun yang lalu saya banyak apa namanya meneliti ya seputar MEA hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi perempuan, MEA hubungannya dengan keluarga. Memang bentuknya masih PowerPoint, tapi bahwa kerangka berpikir itu bahkan beberapa apa namanya sumber-sumber rujukan tentang itu saya punya. Misalnya kalau mau ambil salah satu aspeknya karena yang sangat dekat tadi kan Pak Yuwana sempat mengatakan Singapura ya gitu. Misalnya juga di MEA itu kan juga nanti sangat terlihat tuh dominasi peran termasuk bidang apa, jasa, barang atau orang dan sebagainya itu juga bisa kita elaborasi. Jadi nggak usah bisa jadi ya ini nanti bisa kita kerucutkan nggak usah terlalu jauh sampai keluar mungkin kita elaborasi perdagangan luar negeri yang tingkat regional karena itu yang paling masuk di akal kan gitu. Tapi kalau nanti ini Amelnya ke Jepang ya Bu ya? Kemana sih Bu yang ini Amelnya? Singapura. Oh Singapura. Misalnya Amelnya ke Singapura maka kan topik MEA menurut saya topik yang masuk ini gitu loh. Kalau boykot kan ini arahnya ke isu saat ini ya, isu Israel Palestina gitu. Saya nggak paham nanti relevansinya seperti apa, tetapi kalau melihat dari negara kunjungan, termasuk regionalitas perdagangan luar negeri, dan kita yang berada di Indonesia, sepertinya bisa itu dipertimbangkan tadi aspek MEA-nya itu. Setuju? Iya, siap. Ya, Mbak Meti, tapi ini juga ditampung Pak Yuwana karena kan Pak Yuwana masih mau memproduksi lagi. Mungkin bisa nanti disisipkan, misal ke artikel berikutnya. Iya, Kegiatan berarti breakdown persiapan. materi itu Bu kayaknya perlu Benar, sebentar. Langsung jelas ya. halo, langsung ke redaksi saja, Bu. Jadi kegiatan persiapan selanjutnya adalah menyusun materi atau breakdown materi tadi ya. Iya, iya, saya rasa itu Sesuai dengan keahlian tim yang nantinya disampaikan kepada peserta secara berkala. Misalnya mengenai lalu lintas perdagangan luar negeri dalam pandangan ekonomi Islam, pengaruh boikot produk terhadap neraca perdagangan Indonesia. Terus apa tadi Bu Meti? masyarakat ekonomi ASEAN Pak tentang peran dan Masyarakat porsi ekonomi ekonomi ASEAN. ASEAN. Ya, Apa lagi? yaitu saya bisa ambil itu nanti temanya. Ya. Sejarah perdagangan internasional dan sebagainya gitu ya. Ya, ya, bagus sekali itu, betul. Artinya secara umum memang sudah masuk dalam kerangka berpikir kita masing-masing bahwa ini pengantar dulu karena ini momentum pertama kita kirimkan artikel ke society itu. Setelah ini kita akan ada tahap berikutnya untuk kolaborasi kita. Apakah apakah tadi yang terdekat adalah yang ke Jalin Mas tadi saya usul Pimpronya Ustadz Heri,
autor pertamanya Ustadz. Tapi ternyata Ustadz Heri sudah masuk di Jalin Mas ya, Ustadz Wiji ya. Halo Ustadz Wiji, Ustadz Wiji ikut monitor. Di Jalin Mas itu saya ulik-ulik ada Ustadz Heri ternyata. Ustadz Heri sudah masuk belum ya? Pernah masuk waktu di Wonosobo itu dimasukkan tuh. Nah, itu yang semester ini kan, nggih. Itu Iya. eh, sehingga khawatirnya double itu nanti malah tidak efektif. Atau autor pertama Ustadz Ismail saja ya untuk Nggak yang apa-apa. terdekat ini nanti. Terus kemudian yang lain yang untuk gini, nggih, Ustadz. untuk ini kan mau ada apa itu? Mau daftar jabatan akademik ini. Nggih. PAK. PAK ini bulan April. Udah nggak bisa Pak Heri. Udah di close. Ikut Bu Nunung Oktober. kabarin. Oktober. Buat periode Ada berikutnya informasi bareng sama baru. saya Pak, insya Allah. Ada informasi baru katanya bulan April masih bisa dibuka lagi tuh. Oh, Hmm, Eh, dari apa? berarti tidak dijalin Mas, Sekretaris Ustadz. apa? Sekretaris Kopertais. Bisa dijalin di Kopertais. Maksudnya untuk peningkatan apa itu jabatan akademik itu sepertinya dibuka lagi informasinya nih dari Bu Siti kemarin bulan April di Japri Pak siapa itu sekretarisnya Pak Anas atau Pak ya sekretaris lupa nih. Korkom. Nggih. Pak. Nah suruh kirim-kirimkan yang belum yang mau masuk suruh kirim gitu. Suruh. Nah, kalau misalnya bisa dipakai untuk itu kan ya nambahin jurnalnya. Yang kurang kan kalau saya jurnalnya, kalau yang lain-lain mungkin bisa Ya, tapi jurnalnya Ustadz. kurang itu. Yang kurang kalau di Bu Meti kan jurnal penelitiannya, nggih. Kalau Ustadz Heri jurnal penelitiannya apa jurnal pengabdiannya? Saya melihat di jurnal pengabdian itu Ustadz Heri sudah ada di Jalin Mas. Makanya kemudian Ustadz Wiji mungkin perlu paring pangandikan ini. Saya sekilas saja tadi lihat. Sehingga target kita kan dalam waktu dekat ini paling besok insya Allah besok atau Jumat itu kalau alam pekan ini setelah Kemudian sudah tak pakai untuk ini untuk laporan yang kemarin sepertinya itu. oh sakit Ustadz masih bisa. Yang terakhir kemarin saya tak masukin itu. Nggih, bisa Ustadz kalau Ya, jadi dengan yang PAK itu masih kemarin sudah tak masukkan itu. Tapi yang ke depan berarti belum. Nggih. Iya, nanti kita bantu juga Ustadz. Begitu nggih Ustadz Heri nggih. Nggih. Nggih, terus kemudian ya Bismillah tadi sudah saya perbaiki Bu Meti, terima kasih. Terus kemudian yang foto tadi itu mungkin saya akan minta panitia RDH ya yang punya gambaran foto peserta lengkap tadi. Semoga ada insya Allah sehingga sudah direkayasa. Karena kemarin juga yang pelaku utamanya kan Bu Lili ya, Bu Lili. Syukur, Pak. Yang sosialisasi Amel apa Oh iya. kemarin. Luar takjil jadi nengok acara. Nggih, ya. Iya. Insya Allah lah carikan. Nambahin Pak Dua. Nggih, Ibu. Kalau ini kan sifatnya pengabdian ya. Jadi mungkin ditambahkan entah itu di lampiran atau di bodinya itu perencanaannya itu misalnya ada schedule untuk acara-acaranya itu pembicaranya, materinya, kemudian nanti pelaksanaannya kapan, walaupun itu baru schedule. Nah, kemarin sudah terlaksana tanggal 24. Nah, berikutnya kapan kayak gitu. Jadi ada real yang dilakukannya. Bahkan itu kalau sebagai lampiran itu ada presensi kehadiran menunjukkan bahwa pengabdian itu memang berjalan. Kalau
ini saya baca dari awal tadi kan baru baru apa ya istilahnya prolog ya, baru prolog. Jadi kalau padahal sudah dilaksanakan, gitu. Padahal sudah dilaksanakan, tapi bukti bahwa itu dilaksanakan, bahkan itu kalau misalnya itu laporan pengabdian yang berbentuknya dalam bentuk jurnal, itu ada fotonya juga. Foto misalnya Bu Lili mengisi, kemudian nanti di situ ada foto koordinasi kayak gini, dan ada foto, ada presensi sebagai lampiran, itu seperti itu. Yaitu masuk di lampiran-lampiran, atau mungkin bisa masuk di semacam proposal kecil lah, yaitu nanti bisa ini targetnya apa, tujuannya apa, sehingga nanti itu menjadi tulisan seperti ini. Ya Ibu, Itu karena memang ya, ada benar-benar terjadi gitu ya. ya, Ada saya kumpulkan schedule-nya, ada dokumen-dokumennya tadi. sasarannya, ada pesertanya, ada pembicaranya. Mungkin Itu aja, dibuat Pak. online lebih mudah Pak Duha. Jadi ngundangnya mahasiswa kan lebih gampang ya. Kan nggak masalah toh sosialisasinya bentuknya online. Nah, Nggak ini harus ngambil foto dari anak-anak RDH maksud saya. Kan teman bukan, anak-anak ini untuk ambang yang suruh mana Bu? datang aja terus foto. Untuk yang mana Bu? Untuk yang Iya, sekarang terus atau untuk yang ke depan? backdropnya juga, backdropnya Yang itu foto yang pengabdian masyarakat, pembekalan kepada ini ya, belakangnya ada backdrop kayak gitu. Sehingga nanti kalau misalnya tadi Bu Meti sampaikan secara online, walaupun hanya sekali, nanti yang nyampaikan siapa, backdropnya itu bukti bahwa ada pengabdian. Kayak gini rapat, misalnya rapat koordinasi kayak gitu. Ini sebentar. Kalau ini masuk betul nih. Pembekalan pengetahuan untuk peserta AMEL 2024 Steh Hafara. Ini publikasinya ini, poster publikasinya. Yang yang nanti akan saya tambahkan itu foto peserta, syukur-syukur ada absen yang bisa dilampirkan tadi, yang Ibu sampaikan tadi itu. Sebenarnya sebetulnya sudah ada dalam pikiran saya, hanya pas ketika nyusun ini dokumen itu belum ada gitu loh, dokumen itu. Kalau kemudian nyusul dokumen untuk kemudian membuat online lagi, menurut saya itu yang tahap berikutnya aja, yang tadi diusulkan Bu Meti, tahap berikutnya untuk apa? Untuk sosialisasi perdagangan luar negeri yang berikutnya. Jadi yang sekarang yang sudah ada aja dulu, dokumen tinggal ngambil nanti. Kemarin tuh panitia itu ngirimkan Google Drive isinya itu foto-foto peserta. Mungkin nanti saya mintakan juga tanda tangan, barangkali Ahwat, kalau Ahwat itu lengkap biasanya ada tanda tangannya juga. Itu bisa saya scankan nanti dilampirkan di di sini, mungkin di apa, di hasil dan pembahasan ini ya. Karena permintaan jurnal itu juga tidak melebihi 10 halaman, maksimal itu 10 halaman. Ini yang sudah ada kan sudah 8 halaman, nambah 2 halaman lagi. Insya Allah kalau nambah foto peserta dan nambah foto kehadiran, insya Allah bisa lah di rekayasa. Nanti saya rekayasanya. Nggih, matur nuwun sekali Bu Siti. Terus kita punya kelebihan itu referensi yang diambil diantaranya dari Q1, dari Scopus yang kemarin Bu Nuhbah kirimkan itu insya Allah akan menjadi daya tarik oleh editor, oleh reviewer untuk memuat artikel kita. Allahumma amin. Saya kok pede banget, percaya banget dimuat. Ya, bismillah, tawakal. Terus Ustadz Wiji juga kemarin ngirimkan referensi capaian kombinasi training untuk peningkatan soft skill mahasiswa dari jurnal kita, Soft PD Jurnal Soft Skill dan Personality Development Training yang diminta oleh Societe, jurnal Sinta 4 yang kita tuju itu, jurnal-jurnal terbaru tidak boleh lebih dari 10 tahun. Dan alhamdulillah jurnal paling lama yang saya jadikan referensi, artikel yang paling lama yang saya jadikan referensi artikel tahun 2017.
Jadi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 banyak. 23 banyak. 17 malah nggak saya pakai malah. Insya Allah. 2018 terakhir paling lama 2018 ini yang Purwaning Astuti ini. Terutama artikel-artikel yang sudah punya doi itu biasanya diminati oleh jurnal. Nggih, alhamdulillah matur nuwun sangat. Insyaallah, bismillah. Kita ngisi daftar hadir dulu nggih di kolom cek. Ya, ya. Lupa sampean. Nama lengkap, Oh, apa ceritanya? Nulisnya yang ini. kolom chat Ibu. Ya, hari ini banyak gangguan. Eh, Bu Nunung absen dulu Bu Nunung. Pak Wiji, Sampun, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Oh iya. oh, Sepertinya dari saya sampun Ibu. ya, nanti di save chat ya. Siapa lagi yang belum? Yang Pak save Tul, chat Bu Ibu, nggih. Kak, yang busuk. Pak Heri ngisi Pak, monggo Pak. Pak Heri ngisi presensi nanti saya save chat. Nggih. Terus di-share ke saya. Pak Heri, mana Pak Heri? Oke. Eh, eh, sebentar. Oke, Pak Heri. Pak tulis saja deh, pura-puranya. Yalah, mau. Baik. Oh, sebentar. Save chat. Baik, Bapak Ibu semua, eh, tadi beberapa hal sudah dibahas berkaitan dengan artikel, kemudian untuk penambahan konten, dan juga penambahan foto-foto ya, yang kemudian bisa melengkapi eh, kelayakan dari laporan PKM. Dan kita sasarkan ini adalah untuk publikasi di jurnal terakreditasi. Saya rasa memang kita sudah perlu memikirkan ya bahwa PKM itu juga nanti yang kolaborasi bisa kita publish di jurnal PKM yang sekarang sudah banyak jurnal PKM terakreditasi sehingga bisa memiliki nilai ya, nilai untuk akreditasi prodi dan institusi. Saya kita perlu berpikir seperti itu ke depan.
Nah, insya Allah nanti ada gelombang lagi, ada sesi berikutnya untuk Pak Yuwana. Sepertinya ini bagus sekali ya, forum ini. Ini proyek pertama adalah proyek untuk menghasilkan karya PKM. Untuk berikutnya saya rasa nanti bisa juga forum ini tetap ada untuk kolaborasi yang kemarin kita diskusikan, proyek penelitian atau publikasi dosen yang kemarin sudah kita bahas target-target publikasinya Mbak Nuh mungkin Sinta 2, saya Sinta 2, misal Bu Siti Scopus. Kita lanjutkan saja dengan kolaborasi seperti ini sehingga kita sengkuyungi bareng. Jadi satu dosen itu bisa setahun punya 3 artikel, tetapi yang satu di artikel ini sebagai pimpronya atau leadernya, di ya artikel-artikel lain sebagai membernya. Nah, dengan seperti ini bisa menggeret produktivitas eh, kinerja kita. Tetapi juga jangan lupa untuk saling mensitasi ya. Nah, ini tadi Pak Yuwana, saya juga deg-degan juga nih Pak Yuwana ini mensitasi artikelnya Pak Yuwana sendiri juga ini. Wah, ini penyakitnya Pak Wiji. Jadi Ada juga artikelnya. aku sempat lihat tadi tuh, waduh Pak Yuwana kok self citation. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Artinya kalau untuk itu jurnalnya terakreditasi ya, yang kita sasar kan akreditasi Sinta 4. Nah, itu nanti tolong diperhatikan bangsa-bangsa seperti itulah. Kalau kalau OJSN mungkin nggak masalah, tetapi kalau jurnal terakreditasi kita juga harus berhati-hati ya, jangan self citation. Yes. Oke, ya demikian nanti untuk Pak Yuwana. Kalau sudah kita putuskan kita wakalahkan ke Pak Yuwana untuk publish untuk submitnya. Tentunya nanti kita juga berharap ada informasi berikutnya, misal Siap. APC-nya ya seperti apa dan nanti akan saya coba diskusikan dengan teman-teman ya, begitu Pak Siap, Diana. siap. Iya, Ya, siap. untuk proyek berikutnya saya rasa sudah jelas. Hah? Oh, Pak Wiji mau nih juga ya. Gilir. Terima kasih. Kopi dewe entek usaha. Sarap dibubar ke. Kebetulan terbersit pikiran tadi kan Bapak Ibu itu kayak Bu Lili sudah memberikan materi, kemudian beberapa dosen kan sudah memberikan masukan supaya hasil kajiannya tidak hilang. Itu ditambah jadi beberapa artikel lagi aja, Yi. Jadi yang di submit itu adalah proses pembekalannya. Nah, terus nulis tentang perdagangan luar negeri kan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, bisa jadi berapa artikel itu. Nah, itu bisa kolaborasi lagi. Jadi ini prosesnya lah. Isinya di jurnal-jurnal yang lain gitu, Yi. Itu Siap. nanti akan berguna bagi mahasiswa karena mahasiswa kan nanti akan presentasi. Iya. Untuk Ibu Nyun Sewu, untuk Ustadz Wiji paling dekat adalah Jalin Mas. Jadi Ustadz Wiji, pertemuan malam hari ini akan saya sulap menjadi artikel pengabdian dengan first author, pimpronya adalah Ustadz Ismail Yusanto untuk bahan BKD beliau. Nanti kita followernya disubmit ke Jalin Mas Ustadz Wiji. Bismillah. Monggo. Kalau ada artikel lagi di jurnal-jurnal yang lain bisa, Yi. Maksudnya isi tulisannya ini kan proses. Jadi kita bisa kan proses itu bisa jadi artikel. Tulisan dari satu sudut pandang, satu artikel, dari sudut pandang yang lain, satu artikel lagi. Banyak itu yang bisa dilakukan. Siap. Folder-folder Bapak Ibu sekalian sudah ada di main folder saya, tadi sudah saya sampaikan. Terus nanti kalau saya mohon maaf sebelumnya kalau nanti saya usrik mengingatkan, Bu, ayo dibuat artikelnya gitu. Yang sederhana saja, yang model Imrod gitu ya. Iya, tenang aja. Pak, saya juga gara-gara Pak Wiji ngomong kayak gitu, saya kepikiran tuh kemarin yang kita di panggung tuh. Itu jadi artikel, kan saya juga ngisi itu. Lah iya kan itu Bu yang harus. Iya, cuma foto ada nggak? Ya, bisa itu. Oke. Yang Bu Siti dengan Pak Baikuni yang kemarin itu sudah jadi artikel juga. Sudah publis juga. Udah publis? Sudah. Hah? Kaget pasti.
Syukurlah, syukurlah, alhamdulillah. Kemarin Bu Meti terlambat sih soalnya sudah publis baru 5 menit Bu Meti ngechat. Ustadz saya juga ikut kalau ada. Oh ya Allah kenapa? Itu rezekinya saja itu. Insya Allah Bu Meti dibantu. Bismillah ya. Sampun Ibu, nggih. Saya rasa cukup ya. Baik, Iya. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah ini 1 jam ya, pas 1 jam kita seperti tele ya, 1 jam selesai acara, sudah ada konsensus. Semoga kedepannya semakin lancar kegiatannya, kita lebih produktif dan sama-sama saling mendukung sehingga nggak berat ya ngerjain sendiri. Saya rasa Bapak Ibu yang lain mungkin juga punya artikel-artikel atau kegiatan PKM yang belum sempat diapain, dijurnalin ya. Bisa ditawarkan di di forum ya, di forum ya ditawarkan. Saya kemarin ngisi ini topiknya ini bahannya materi ini belum jadi artikel misal begitu. Siapa yang mau join membantu membuatkan artikel boleh nanti numpang nama kan begitu. Nah, saya rasa itu sangat baik ya sehingga teman-teman yang lain yang kebetulan mungkin punya kesibukan dan sebagainya itu juga akhirnya bisa keangkat juga gitu ya. Dan ini tentunya kita berharap nanti bisa mendukung apa produktivitas untuk kegiatan penelitian dan PKM kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga diparingi sehat, kuat ya yang kemarin yang jatuh, yang sakit diberikan kesembuhan, kekuatan Amin. sehingga bisa beraktivitas kembali. Bapak Ibu semua, kita tutup kegiatan koordinasi malam ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika.